Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Yulia Apriani dengan NIM 22090600052. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Imam Saputra Yamin SKM MPIT selaku dosen PA mata kuliah Metodologi Penelitian Gizi karena sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Pengaruh pemberian snack tambahan yang kaya akan protein dan kalsium berbahan dasar kacang-kacangan dan daun kelor pada ibu hamil yang terkena anemia di Kecamatan Narmada. Baik, saya akan memulai presentasi dengan pertama mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini dimodifikasi dari Research Model Canvas Dr. Gin RMC 2.0. Selanjutnya, latar belakang. Anemia merupakan kondisi di mana sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Kebutuhan tersebut berbeda di setiap orang yang dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, tempat tinggal, perilaku, dan tahap kehamilan. Di tahap kehamilan ini, ibu hamil akan memerlukan kadar Hb yang cukup banyak yang fungsinya untuk pertumbuhan janin, plasenta, dan ketika mengalami pendarahan ketika persalinan. Di seluruh dunia, 41,8% ibu hamil mengalami anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Jumlah anemia di Afrika mencapai 57,1%, di Asia mencapai 48,2%, Eropa 25,1%, dan pada Amerika Serikat 24,1% di tahun 2022. Data Rikesdas tahun 2021 menunjukkan bahwa 78% ibu hamil mengalami anemia dan kejadian anemia pada ibu hamil di Lombok Barat tahun 2018 yaitu 12,67% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 15,62%. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Anemia yang terjadi selama kehamilan merupakan masalah global utama yang meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, komplikasi kehamilan, hingga kematian. Sudah banyak faktor yang ditemukan tentang anemia pada ibu hamil, terutama makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil yang terkena anemia, namun belum ada penjelasan tentang efek pemberian snack tambahan untuk ibu hamil. Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian adalah 1. Bagaimana pengaruh pemberian snack yang kaya akan protein pada ibu hamil yang terkena anemia di Kecamatan Narmada? 2. Bagaimana pengaruh pemberian snack yang kaya akan kalsium pada ibu hamil yang terkena anemia di Kecamatan Narmada? Sehingga tujuan penelitiannya adalah 1. Diketahui pengaruh pemberian snack yang kaya akan protein pada ibu hamil yang terkena anemia di Kecamatan Narmada. 2. Diketahui pengaruh pemberian snack yang kaya akan kalsium pada ibu hamil yang terkena anemia di Kecamatan Narmada. Manfaat penelitian dan batasan penelitian atau keaslian penelitian. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaatnya adalah 1. Manfaat teoritis. Memberikan pengetahuan lebih lanjut terhadap ibu hamil di Kecamatan Narmada dan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Bagi penulis dapat wawasan dan pengalaman serta pada ibu hamil mendapatkan tambahan pengetahuan serta dapat mengubah pemikiran menjadi lebih baik. Batasan penelitian. Ruang lingkup penelitian. Snack tambahan yang kaya akan protein dan kalsium pada ibu hamil yang terkena anemia. Isi tinjauan pustaka. Setelah melakukan telaah terhadap beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang pertama, yang berhasil ditemukan adalah pada penelitian Fredrika N. Losu dan kawan-kawan dengan jenis suplemen makanan tradisional Manado Tinituan. Juga pada penelitian Yuliana Fitriani dan kawan-kawan dengan jenis suplemen makanan jus jambu biji, serta masih banyak lagi. Berikut adalah kerangka teori
Selanjutnya kerangka konsep seperti yang bisa dilihat. Selanjutnya hipotesis. HA, pemberian snack tambahan yang kaya akan protein dan kalsium berbahan dasar kacang-kacangan dan daun kelor dapat meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil yang terkena anemia. H0, pemberian snack tambahan yang kaya akan protein dan kalsium berbahan dasar kacang-kacangan dan daun kelor tidak dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil terkena anemia. Metode penelitian dan waktu serta tempat. Metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif menggunakan desain eksperimen, pra-eksperimen dengan teknik pretest dan post-test design. Waktu dan tempat. Waktu Senin pagi jam 9 sampai selesai selama 3-4 bulan. Tempat Puskesmas Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penentuan populasi dan teknik sampling dan kriteria inklusi dan eksklusi. Penentuan populasi. Seluruh ibu hamil yang terkena anemia di Kecamatan Narmada. Dengan pengambilan sampel probabilitas dengan mengambil sampel di area wilayah kerja Puskesmas Narmada. Teknik sampling, proportive sampling, random sampling atau cluster random sampling. Kriteria inklusi, wanita hamil, alamat sekitar Narmada, pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1. Kriteria eksklusi, calon anggota menolak menjadi responden, suami atau orang tua atau wali calon anggota tidak setuju dijadikan sebagai responden. Penyusunan definisi operasional dan alur penelitian. Definisi operasional. HB naik atau tidak dengan kode 1 atau 2, HB naik 1, tidak 2. Suka atau tidak, suka 1, tidak 2. Pekerjaan ibu rumah tangga 1, pekerjaan bekerja atau ibu karir 2. Pendidikan SD 1, SMP 2, SMA 3, S1 4. Alur penelitian. Identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan hipotesis, desain penelitian, pengumpulan data, intervensi hasil, penyusunan laporan, rekomendasi. Teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan survei kuesioner, pengukuran HB, wawancara, dan observasi. Instrumen yang digunakan, data demografis, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anak. Pengukuran HB sebelum dan sesudah. Alat ukur HB atau Hemosmart Gold Hemoglobin Screening Master. Dan juga timbangan serta stadiometer atau alat ukur untuk tinggi badan. Penyusunan teknik analisis data. Penyusunan data. Data yang diambil dari lembar observasional kemudian dikumpulkan, lalu diseleksi dan diediting. Data yang mentah perlu diedit dan dipilih sesuai kriteria. Kemudian pengkodean. Kemudian diberi kode agar mudah diproses di SPSS saat pengujian dan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian pengkajian data. Kemudian data yang sudah diklasifikasikan kemudian dianalisis dan diuji berdasarkan rekonstruksi perencanaan. Kemudian RAB atau rencana anggaran biaya dan lini masa penelitian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.